Kedai Sapa. Ini adalah proyek kolaborasi kita. Saya dari Paroki Baku, Saya dari paroki sebelahnya, paroki Sedayu. Kalau alasan kita mengambil jalur bisnis adalah karena kita nggak punya jalur angka. Karena ini juga sih, kalau mengambil jalur pintas juga terlalu cepat sebenarnya. Juga ya. Alasan utamanya adalah karena bisnis itu bagi kita adalah tantangan, Challenge ya kan? Challenge buat kita. Kita berani membangun bisnis, tapi kita juga belajar bagaimana cara mengelola bisnis itu dan menjalankan bisnis. ya, ya sih sebagai ini juga. Jadi gini sih singkat ceritanya itu kan dulu kita waktu masih kuliah ya, itu sering nongkrong, ngobrol sana sini nggak ini sih nggak ada hasilnya sih menurut kita waktu itu. Terus kita berpikiran kalau wah kalau kita nongkrong gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu, terus nggak cuma memperkaya Jajan ya kan? Kalau kita nongkrong kita memperkaya orang. berkaya orang gimana caranya kita bisa ya, Memperkaya diri diri sendiri. ya gitu. Jadi Dari kesamaan visi itu baru kita sepakat buat yuk kita buka. jadi kita memilih sih sebenarnya, memilih apa usaha untuk kedai kopi gimana di sini tuh kami ada alasannya sih sebenarnya. Kan di lokasi kami kedai Sapa kan banyak tuh anak-anak muda, mayoritas sih malah ada kuliah, ada SMA. Dari situ kita bisa apa ya sebagai wadah tempat mereka bisa berkumpul, ngobrol, berekspresi. Produk yang kita punya sih ada banyak ya. Yang namanya kedai kopi pasti produk utamanya adalah kopi. Nah, Mana ada kedai kopi jualnya dawet? ada sih. Bisa. kita merangkak ya. Dulu kita awal buka itu produk kita ya cuman kopi manual. Kita benar-benar fokus di manual brew. Karena kita belum punya mesin kopi. Kita belum banyak mau bikin varian menu. Karena ya belum keterbatasan alat ya. Tapi sekarang ya dengan berkembangnya waktu, puji Tuhan, haleluya, kita udah punya mesin kopi, kita udah bisa bikin beberapa menu baru. Kalau suka duka kita selama mengelola kedai Sapa sih cukup variatif ya. Kadang dalam suka ada dukanya, kadang dalam duka juga ada sukanya juga ya kan. Contohnya gimana nih? Ya kalau yang suka tapi terkadang ada dukanya itu ketika rame, Bray. Ya. Rame, banyak yang datang kan. Nah, pekerjaan banyak. Jadi mengurangi kita untuk apa ya? Melepas penat lah. Iya, melepas penat ya. Gitulah kurang duduk gitu Iya kan sih. jadi nggak gawe. Tapi ya gimana kan tujuan kita berbisnis kan untuk mendatangkan konsumen Ya, supaya- suka. Tapi dalam duka juga ada sukanya gitu. Contohnya kalau lagi sepi gitu, kita kadang ada sukanya juga. Kita bisa banyak leyeh-leyeh gitu. Ngobrol, main, ya gitu-gitulah. Terobosan itu sebenarnya kita cukup banyak sih. Kayak kita bikin event-event ya kan. Kita pengen menghidupkan komunitas di sini. Nah ini kita juga ada kerjasama dengan Paguyuban Teh Lestari. Ini teman-teman itu kalau tahu teh deso, ini rasanya juga luar biasa. Kita sama sih sama teman OMK kita untuk menyediakan jasa roastery. Roastery, ya. Harapannya sih kita bisa mensuplai biji kopi untuk ini apa namanya kedai-kedai di sekitar kita. Awal-awal bulan Maret ya, awal-awal bulan Maret itu kan banyak kampung-kampung di Jogja itu di lockdown ya. Termasuk di sini dan kita nggak bisa buka pada saat itu. Wah itu sempat hidup segan mati tak mau gitu. Di satu sisi kita juga butuh buka juga, kita butuh jualan juga, butuh duit Cuan juga. Butuh cuan juga. Tapi kondisi tidak mendukung. Cuman yang bisa kita dapat di situ adalah ya nilai moralnya adalah ya kita harus semangat ya. Jadi kita nggak patah semangat. Gimana caranya kita coba bangkit lagi dari situ, berserah tapi tidak pasrah ya. Kita berserah tapi tidak pasrah.
Ya demikian tadi cerita singkat ya Sekilas sih. ya sekilas info soal kedai kami, kedai Safa. Nah ini sedikit lagi info nih. Safa itu artinya tenang ya. Kenapa tenang? Karena kita lokasinya berada jauh dari kerumunan ya. Iya. Saja. Jadi buat teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada ya, PKP Keuskupan Agung Semarang khususnya ya. Bukan kepikapan sih Pak. Keuskupan Agung Semarang khususnya ya, silahkan mampir ke kedai kami jika Anda mencari ketenangan. Kami solusi. Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih.